Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Rocky Mose. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan tema atau pokok bahasan tentang gerak. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita memohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu. Di saat ini kami boleh ada untuk membawakan materi kepada siswa-siswa sekalian. Kiranya Engkau memberkati saya sebagai pemateri, memberkati para siswa yang sementara mendengarkan, agar kami semua bisa diberikan kemampuan untuk memahami dan mengerti apa yang akan kita perbincangkan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita masuk pada pokok bahasan kita tentang gerak. Sebelum itu, di samping kanan ini sudah ada tentang kompetensi inti, ada memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan pembelajaran di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Berikut ada kompetensi dasar, ada 2.1 dan 4.1, bisa dilihat di layar. Berikutnya ada indikator. Jadi di sini kita akan ada 4 indikator, tapi tidak akan semuanya kita bahas. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Itu ada sekitar 12 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran konsep gerak. Ya, kita masuk dalam materi, yaitu pengertian gerak. Apa yang masuk dengan gerak? Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan. Itu adalah pengertian gerak. Nah, di dalam gerak ini juga terdapat ada jarak dan perpindahan. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Bisa berupa lintasan lurus, melingkar, parabol, atau beraturan. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Kemudian gerak selalu bersifat relatif. Di sini ada contoh, misalkan seorang anak yang bernama Nadia sedang berada di dalam sebuah mobil melintas seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap suatu kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan gerak Nadia. Jadi, gerak benda bersifat relatif, tergantung pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Itu adalah pengertian dari gerak. Berikut jenis-jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Contohnya ketika kamu sedang berjalan-jalan di depan kelas, di saku bajumu ada sebuah pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Pada peristiwa-peristiwa di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu. Karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan suatu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Kemudian, penghapus dapat dikatakan melakukan 2 macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu, gerak kedua terhadap dinding kelas. Gerak menurut keadaan benda. Gerak yang sebenarnya
adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu pada saat kita naik kendaraan, mikrolet atau bus. Pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak, berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus, di mana kita sedang berada di dalamnya. Kedua, gerak menurut bentuk lintasannya. Gerak lurus, gerak yang mempunyai lintasan lurus. Kemudian gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ketiga, gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabol. Yang terakhir, gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan tidak beraturan. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan juga bagian dari gerak. Yang pertama, jarak. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Yang kedua, perpindahan. Adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Di situ sudah terdapat gambar, jadi bisa dilihat ada titik awalnya. Nah, kemudian ada perpindahan. Jadi untuk jarak kita mengikuti garis yang kurang teratur. Itu disebut jarak atau lintasan. Panjang dari satu titik awal ke titik akhir. Sedangkan perpindahan bisa dilihat di gambar, itu dari titik awal langsung memotong ke titik akhir tanpa mengikuti jarak atau lintasan yang ada. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, di situ sudah ada rumusnya, V sama dengan S per T. Di mana dalam hal ini, V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon atau M garis miring S. Sedangkan S adalah jarak dengan satuannya meter. Kemudian ada T dengan satuan waktu dengan simbolnya S. Jadi tiga simbol ini adalah rumusan dari kelajuan dan kecepatan. Jadi perlu diperhatikan untuk rumus-rumus ini, jangan lupa satuannya dicantumkan. Misalkan meter per sekon, meter, dan second. Itu sangat penting dalam perhitungan nantinya. Jadi ketika kita tidak mencantumkan satuannya, otomatis itu akan salah besar. Selanjutnya, kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap, garis miring konstan, ialah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya kelajuan tetap ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu, laju tetap ini sering disebut laju sesaat. Berikutnya adalah kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tiap-tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan atau rumus V sama dengan sigma S
per sigma T. Jadi hampir mirip dengan soal rumus yang pertama tadi. Sigma S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, jarak tempuh. Sigma T, jumlah waktu tempuh. S atau sekon, detik. V, kelajuan rata-rata, meter per second atau M per S. Selanjutnya, kecepatan. Ini adalah ada satu contoh tentang kecepatan. Bisa dilihat di gambar. A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 second atau detik. Perhatikan hal-hal berikut. Jarak yang ditempuh A adalah 100 meter. Tambah 50 meter sehingga menghasilkan 50 meter. Kelajuan A, jarak per waktu. Kelajuan A sama dengan jaraknya 50 meter per 25 second sama dengan 6 meter per second. Jadi perpindahan A sama dengan 100 meter kurang 50 meter menghasilkan 50 meter. Kecepatan A sama dengan perpindahan dibahagi dengan waktu. Jadi kecepatan A sama dengan perpindahan tadi yang 50 meter dibahagi dengan waktu tempuh selama 25 sekon atau detik. Jadi hasilnya adalah 2 meter per second atau 2 meter per detik. Itu adalah contoh yang untuk kecepatan. Selanjutnya, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Dalam hal ini hanya memiliki besaran dan satuan. Jadi untuk kelas 7 pasti kalian sudah mempelajarinya. Kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Atau dengan rumusnya V sama dengan S per T. Kecepatan adalah besaran vektor memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah dan geraknya. Ya, itulah tadi beberapa pembahasan tentang gerak suatu benda, jarak, dan perpindahan. Jadi untuk pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian kita akan membahasnya secara bersama-sama. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya apa yang kami perbincangkan tadi bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi siswa-siswa dan bagi kami sebagai pengajar. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Shalom.